Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arin Aulia Rahmi dengan NIM 5241230002. Di sini saya dari Prodi Teknik Elektro kelas B dari Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya ingin membuat video penjelasan dari sistem bilangan dan konversi sistem bilangan. Di sini saya ingin membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Digital dengan dosen pengampu Bapak Eka Dodi Suryanto SPD MT. Baik, langsung saja saya akan menjelaskannya. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita membahas mengenai sistem bilangan terlebih dahulu. Sebenarnya, apa sih itu sistem bilangan? Nah, sistem bilangan ialah suatu cara untuk menyatakan sebuah besaran yang digunakan untuk sebuah simbol sistem. Nah, simbol bilangan ini terdapat 4 bilangan. 1. Bilangan oktal, 2. Bilangan biner, 3. Bilangan desimal, dan yang keempat bilangan heksadesimal. Nah, untuk yang pertama mari kita membahas mengenai dulu bilangan biner. Apa sih itu bilangan biner? Bilangan biner ialah bilangan yang hanya memiliki 2 basis. Kenapa 2 basis? Karena bilangan binar cuma memiliki angka 0 dan 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal bilangan biner. Di sini saya memilih angka 1101 sebagai contoh. Nah, kenapa sih bilangan biner itu dikali 2? Karena bilangan biner hanya memiliki 2 basis angka, yaitu 1 dan 0. Makanya, setiap pengerjaan bilangan biner itu dikalikan 2. Langsung saja penyelesaiannya. 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka hasil yang didapat 13. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai bilangan oktal. Nah, apa sih itu bilangan oktal? Bilangan oktal ialah bilangan yang hanya memiliki 8 basis. Apa saja sih diantaranya? Yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itulah yang dimaksud dengan bilangan oktal. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal bilangan oktal. Di sini saya memilih angka 106 yang akan kita ubah ke oktal. Nah, kalau di bilangan oktal ini kita kalikan 8. Kenapa 8? Karena bilangan oktal hanya memiliki 8 basis. Makanya setiap bilangan oktal akan dikalikan 8. Langsung saja kita selesaikan soal ini. 1 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 64. 0 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 0. 6 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 6. Maka hasil yang didapat adalah 70. Selanjutnya kita akan membahas bilangan yang ketiga. Bilangan yang ketiga ialah bilangan desimal. Apa sih itu bilangan desimal? Bilangan desimal ialah bilangan yang hanya memiliki 10 basis. Di antaranya ialah dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itulah yang dimaksud dengan desimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal bilangan desimal. Saya memilih contohnya 567 kita ubah ke desimal. Nah, kenapa sih itu dikali 10? Karena bilangan basis desimal itu 10 angka. Nah, yang dimulai dari 0 sampai 9. Makanya setiap kita mengerjakan bilangan desimal maka akan dikalikan 10. Seperti pada soal berikut, mari kita selesaikan. 5 dikali 10 pangkat 2 hasilnya 500, 6 dikali 10 pangkat 1 hasilnya 60, 7 dikali 10 pangkat 0 hasilnya 7. Nah, kenapa 7 itu dipangkatkan 0? Karena setiap bilangan yang sebelah kanan akan dipangkatkan yang paling terkecil. Makanya bilangan 7 lah yang dipangkatkan yang kecil. Maka 567 itu desimalnya tetap 567. Terakhir adalah bilangan heksadesimal. Di sini apa sih heksadesimal itu? Nah, bilangan heksadesimal ialah bilangan yang hanya memiliki 16 basis. Di antaranya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini memiliki campuran, yaitu dimulai dari A, B, C, D, dan E. Itulah yang dimaksud dengan bilangan heksadesimal. Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan contoh soal bilangan heksadesimal. Di sini contohnya saya buat 2FA. Nah, kalau bilangan desimal ini kita kalikan 16. Kenapa 16? Karena bilangan heksadesimal memiliki 6 bilangan basis angka yang dimulai dari 0 sampai 9 dan A sampai F. Langsung saja kita selesaikan contoh soal ini. 2 dikali 16 pangkat 2
F dikali 16 pangkat 1, A dikali 16 pangkat 0. Nah, F ini adalah 15 dan A-nya 10. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 762 bilangan desimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengkonvers biner ke desimal. Di sini saya menjelaskannya menggunakan cara seperti ini. 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. Nah, kenapa 2? Karena 2 ini memiliki arti dari si basis si biner. Makanya dikali 2. Nah, di sini pangkatnya kita mulai dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena dari kanan itu menuju lebih besar nilainya. Makanya dari kanan kita akan memulai pangkatnya dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Sini 1 dikali 2 pangkat 4 hasilnya 16. 1 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 8. 0 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 0. 0 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kita jumlahkan 16 ditambah 8 ditambah 1 itu hasilnya 25. Maka biner ke desimal dari contohnya dari 11001 hasilnya 25 desimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari biner ke oktal. Di sini saya mengambil contoh 110101. Di sini saya akan menjelaskan dengan cara seperti ini. Kita terlebih dahulu mengambil 3 angka digit. 1 0 1 dari kanan terlebih dahulu. Nah, kenapa 3 digit? Karena oktal itu memiliki 8 basis. Paling tinggi angkanya itu 7 karena dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena maka dari itu oktal itu memiliki harus mengambil 3 digit. Makanya saya mengambil dari kanan 101. Terus kita akan sama mengerjakannya seperti tadi sebelumnya. Maka 1 dikali 2, 0 dikali 2, 1 dikali 2. Nah, dari kanan itu kita memulainya pangkat lebih kecil. 0, 1, 2. Maka 1 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 1. 0 dikali 2 pangkat 1 hasilnya itu 0. 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya itu 4. Maka dapat dijumlahkan hasilnya 5. Nah, yang kedua kita akan mengerjakan yang 011. 1, 1, 0. Kita kali 2. Kenapa kali 2? Karena kita mengerjakan biner ke oktal. 2, 2, 2. Kita pangkatkan dari yang kanan. Yang kanannya itu 0, maka paling kecil dia 0, 1, 2. 1 kali 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. 1 kali 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. 0 kali 2 pangkat 0 hasilnya itu 0. Kita jumlahkan maka hasilnya dapatnya 6. Jadi biner ke oktal dengan nilai 110101 hasilnya 6, 5. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari biner ke heksadesimal. Nah, kalau di heksadesimal ini kita akan mengambil 4 digit. Kenapa? Karena heksadesimal itu memiliki basis 16, makanya berkelanjutan menjadi 4 digit. Kita mulai dari kanan, maka 1, 0, 1, 0. Sama seperti cara yang sebelumnya. 1, 0, 1, 0. Dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Nah, yang kanannya ini dia, makanya kita kali 0. Ini kita kali 1, kita kali 2, kali 3. Ini dapat hasilnya menjadi 0, 4, 0, 1. Makanya hasilnya jadi 5. Terus yang digit sisanya ini
1, 1. Karena kita diwajibkan 4 digit, makanya kita bisa menambahkan 0 di sebelah kiri. Kenapa kita harus menambahkan 0 sebelah kiri itu? Karena supaya mereka sama-sama 4 digit. Karena kalau kita menambahkan 0 ke sebelah kiri itu tidak memiliki arti. Kecuali kalau kita menambahkan ke sebelah kanan itu baru memiliki arti dan memiliki hasil. Makanya 1, 1, 0, 0. Kita kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Ini kan sebelah kanan berarti kita pangkatkan 0, 1, 2, 3. Hasilnya 0. Maaf, salah. Hasilnya 1, 2, 0, 0. Maka kita dapatkan hasilnya 3. Jadi, bilangan biner ke heksadesimal itu ialah 35. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan bilangan desimal ke biner. Nah, di sini saya mengambil contoh dari 25 desimal ke biner. Nah, lanjut saja, saya akan menjelaskan dengan cara sebelumnya. 25 dibagi 2. Kenapa 2? Karena biner itu berbasis 2 ya. Jadi 25 dibagi 2 itu 12. Mendapatkan sisa 1. Kenapa sih bisa dapat sisa 1? Kita bisa mengujinya dari 12 dikali 2. Hasilnya tuh 24. 25 dikurang 24 itu sisanya 1. Lanjut, dari sisanya ini 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sisa 0. Seperti tadi ya, 6 dikali 2 itu 12. Makanya 12 dibagi 12 itu sisanya 0. Lanjut, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sisa 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1. Sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisanya 0. Sisanya 1. Makanya hasilnya desimal ke biner itu kita ambilnya tuh ngitungnya dari bawah. Jadi 11001. Selanjutnya desimal ke heksadesimal. Saya memiliki contoh 1583 desimal ke heksadesimal. 1583 kita bagi dengan 16. Kenapa 16? Karena heksadesimal itu memiliki basis 16. Makanya kita bagi 16, hasilnya 98. Sisa 15. 98 dibagi 16. Jawabannya 6. Sisa 2. Nah, 6 ini tidak bisa dibagi lagi, makanya kita stop sampai di sini. Maka jawabannya 6, 2, 15. Kalau di heksadesimal itu kan angka 15 itu sama dengan artinya F, karena A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15. Makanya hasilnya menjadi 6, 2, F. Karena 15 itu memiliki arti F. Selanjutnya saya akan menjelaskan bilangan oktal ke biner. Sini saya memilih contoh 3, 2, 4 oktal ke biner. Kita bisa menggunakan cara yang sebelumnya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sisa 0. 2 dibagi 2 1. Sisa 0. 1 dibagi 2 1. Sisa 1. Nah, karena di sini ada 3 digit, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Di sini 3, sini 2, sini 4. Nah, sini 4 itu hasilnya 1, 0, 0. Sedangkan 2 dianya 0,
0, 1, 0, 3, 0, 1, 1. Kita dengan mencoba cari dengan cara seperti ini, makanya hasil dari oktal ke biner 3, 2, 4 itu mendapatkannya hasilnya jadinya 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 biner. Inilah hasil dari oktal ke biner. Selanjutnya oktal ke desimal. Di sini saya memilih contoh 324. 324 kita bagi dengan 8. Kenapa 8? Karena basis desimal itu 8. Selanjutnya saya akan menjelaskan bilangan oktal ke desimal. Saya menggunakan 324. 3, 2, 4 dengan cara sebelumnya. Di sini saya kalikan 8 karena basis dari desimal itu 8. Karena yang sebelah kanan itu 4, makanya kita akan menambahkan pangkatnya itu dimulai dari 0, 1, 2. 3 dikali 8 pangkat 2 itu hasilnya 192. 2 dikali 8 pangkat 1 hasilnya 16. 4 dikali 8 pangkat 0 hasilnya 4. Makanya dijumlahkan hasilnya mendapatkan 212. Maka bilangan 3, 2, 4 oktal kita ubah menjadi ke desimal mendapatkan 212. Heksadesimal. Nah, kalau di heksadesimal B itu memiliki nilai 11. Nah, kita kalikan dengan 16. 6 kali 16. A itu 10 dikali 16. Kita pangkatkan dari kanan 0, 1, 2. 11 kali 16 pangkat 2 itu hasilnya 2816. 6 dikali 16 pangkat 1 itu 96. 10 dikali 16 pangkat 0 itu hasilnya 10. Maka jumlahnya yang didapatkan 2922. Maka heksimal dari B6A kita ubah ke desimal itu mendapatkan 2922 ya. Selanjutnya heksadesimal ke biner. Nah, di sini saya memiliki contoh D4 heksadesimal kita ubah menjadi ke biner. Nah, kita ini harus mengubahnya satu-satu terlebih dahulu karena D ini kita ubah menjadi 13. Kita bagi 2. Hasilnya 6. Sisa 1. 6 dibagi 2 mendapat 3. Sisa 0. 3 dibagi 2 1. Sisa 1. 1 dibagi 2 0. Sisa 1. Maka dari D ini memiliki nilai 13. Maka hasil yang didapat 1, 1, 0, 1. Sedangkan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sisa 0. 2 dibagi 2 1. Sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 1. Sisa 1. Maka hasil yang didapat 0, 1, 0, 0. Maka D4 heksadesimal ke biner menjadi 1101 0100 biner. Inilah hasilnya. Nah, yang paling terakhir itu heksadesimal ke oktal. Saya memiliki contoh D4 heksadesimal kita ubah ke oktal. Nah, caranya sama seperti yang ini. Untuk mendapatkan oktal kita harus mengubahnya ke biner. Ini hasil binernya sudah dapat. Maka langsung saja kita ubah ke oktal.
Karena oktal itu kan harus 3 digit, maka kita mulai dari kanan 001, 001, selanjutnya 010, 010. Nah, yang terakhir itu sisanya cuma 2 digit, 11. Nah, karena harus 3 digit, kita boleh menambahkan 0. Kalau ingat cara sebelumnya, kita bisa menggunakan cara kita juga seperti bisa ini. melihat tabel yang di samping 1, ini untuk 0, melihat jawaban 0, kita yang kita kerjakan kita tadi kali benar 2, atau salah, karena kali pasti 2, itu akan sama kali 2, saja kita pangkati dengan 0, 1, yang ada di 2, tabel dan dengan hasilnya yang itu kita 4, kerjakan dengan cara 0, tersebut. 0. Maka oktalnya, maksudnya binernya itu mendapatkan hasilnya 4. Nah, kalau 010 itu 2, 011 itu 3, maka D4 heksadesimal kita ubah menjadi ke oktal, itu hasilnya 3, 2, 4. Nah, kita juga bisa melihat tabel yang di samping ini untuk melihat jawaban kita yang kita kerjakan tadi benar atau salah, karena pasti itu akan sama saja dengan yang ada di tabel dan dengan yang kita kerjakan dengan cara tersebut. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah penjelasan atau salah kata, saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.